Selamat siang Pak Fendika. Selamat siang Ibu Justina. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah selalu baik. Ya, Ibu Suara saya bagaimana? bisa terdengar, ya saya baik Pak Puji Tuhan. Suara saya Ya, terdengar dengan jelas? terdengar dengan jelas. Oke, Sudah. terima kasih. Semoga Siap. full ya untuk suaranya dan bisa sampai untuk kelancaran dari kegiatan kita sampai dengan nanti kita bertukar untuk kegiatan coaching ini. Siang hari ini Ya. kita akan mengadakan coaching bersama dengan Pak Fendika. Ya, karena tadi sudah bertanya jawab tentang kabar, sekarang kita sudah dengan situasi santai saja, kita akan ngobrol-ngobrol, sharing dengan cara kita berdua, yaitu mungkin yang pertama yang akan kami sampaikan adalah apakah yang hendak Pak Fendika bicarakan pada sesi pertemuan kita pada siang hari ini, Pak? Ya, dalam sesi pertemuan kita siang pada hari ini nanti kita diskusi terkait problem atau cara penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi, yang insya Allah nanti semoga Bu Justina bisa menjadi partner saya dalam mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu Oke, Bu Justina. amin, amin, amin. Kita punya waktu berbincang yang pendek, Pak, antara 10 sampai dengan 15 menit. Nah, apa yang mungkin Pak Fendika harapkan dari percakapan ini? Oh, yang diharapkan dari percakapan ini, saya pribadi mengharapkan suatu komunikasi yang baik, yang bisa saling sharing pikiran, dan juga kita bisa saling bertukar ide untuk kebaikan kita, Bu, dari berbagai aspek atau berbagai permasalahan. Oke, amin. Baik, Pak. Bisakah mungkin Pak Fendika mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di sekolah jenengan saat ini atau dari jenengan sendiri? Mungkin bisa disampaikan pada sesi ini. Ya, jadi untuk permasalahan yang sedang saya pribadi hadapi, kebetulan ini saya posisi sebagai urusan kesiswaan di SMP Negeri 39 Semarang. Ini kita sedang menanggulangi bagaimana caranya untuk siswa kita di SMP 39 itu tidak terjerumus atau tergabung dalam pergaulan-pergaulan yang kurang baik di luar. Karena apa? Polemik dalam zaman sekarang itu lagi marak-maraknya di daerah Semarang itu dalam hal tawuran, dan juga ada tempat tongkrong-tongkrongan tertentu, dan mereka itu bergabung dari berbagai ranah sekolah, dari berbagai jumlah sekolah yang dalam jam pelajaran itu bisa berkumpul dalam satu tempat, dan pada dasarnya itu kongko-kongko lah. Itu menjadi tugas yang berat dan tugas yang harus kita selesaikan sebelum anak-anak kita lebih banyak yang terjaring di situ. Oke, terima kasih informasinya, Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada kami kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak bisa kongko-kongko dan lain sebagainya itu kepada kami, Pak. Ya, yang jelas faktor pendirian yang tidak kuat dari individu siswa, karena usia SMP itu masih labil ya. Dalam usia ini siswa masih mencari jati diri, siapa jati dirinya dia, jadi gampang terpengaruh. Jadi belum 100% bisa membedakan mana yang hal baik, mana yang hal kurang baik, bahkan mana hal yang tidak baik sama sekali. Itu masih jarang siswa SMP bisa membedakan itu. Apalagi difaktorkan oleh faktor lingkungan juga, dari bawaan teman bergaul maupun keluarga siswa itu tersendiri juga itu sangat berpengaruh, Bu. Iya, Begitu. Pak. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin saya juga akan melanjutkan pertanyaannya, hal apa saja yang mungkin perlu dilakukan dalam menanggapinya permasalahan tersebut, Pak? Ya, yang jelas untuk menanggulangi masalah yang sedang saya hadapi ini, kita, saya pribadi selaku urusan kesiswaan selalu komunikasi dengan baik dengan wali kelas, dengan kurikulum dan kepala sekolah dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang ada seperti itu. Dan juga dengan kita komunikasi intern sekolah itu, kita langsung merujuk ada strategi lain, yaitu bisa melibatkan mitra terkait
Hal itu seperti polsek maupun koramil ya di kecamatan sekitar kita untuk bisa mencegah, menanggulangi dengan pergaulan yang bebas ya, pergaulan yang ada di luar sekolah yang bisa ke arah kriminal itu ya, dengan cara yang pertama mungkin dari pihak polsek maupun koramil nanti bisa mengirimkan narasumber untuk memberi materi tentang pergaulan bebas dan bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara siswa dalam memilih teman, dalam bertindak dan sebagainya, dan juga dari polsek maupun dari koramil itu bisa melakukan operasi ya, operasi dalam jam-jam tertentu yang sering terjadi untuk kegiatan-kegiatan yang negatif yang dilakukan oleh perkumpulan siswa dari berbagai sekolah itu. Begitu, Bu. Oke. Wah, luar biasa sekali dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sendika tadi. Saya mendengar begitu banyak dukungan, ide-ide yang sudah dilakukan oleh Pak Sendika selaku kesiswaan. Lalu saya juga mendengar bahwa kerjasama yang luar biasa yang sudah dilakukan dari pihak sekolah maupun dari lingkungan sekitar. Jadi saya akan mungkin menanyakan kembali adalah dari yang sudah dilakukan oleh Pak Sendika bersama dengan guru-guru, kemudian dengan lingkungan sekitar, masihkah ada yang perlu ditambahkan dalam hal dukungan lainnya? Masih, pasti masih, Bu. Karena apa? Walaupun anak-anak yang sudah kita tangani itu sudah bisa masuk sekolah dengan rutin, dengan cara kita itu absen, ngalahi absen setiap harinya ya. Kita pantau kedatangan mereka yang beberapa siswa yang sering membolos dengan kongko-kongko itu. Tetapi dalam hal pembelajaran itu juga masih menjadi PR kami. Dalam arti kita harus komunikasi selalu dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas. Karena apa? Orang anak-anak tersebut itu kalau sudah di kelas itu hanya rogo atau badannya yang berada di kelas, tapi pikirannya itu kemana-mana. Jadi kesannya itu asal masuk sekolah gitu. Jadi pikir udah pengen dang keluar sekolah, dang istirahat dan lain-lain. Itu adalah menjadi PR yang bertahap kita perbaikilah, saya dan teman-teman bisa Mungkin ada mencarikan gagasan, oh ya, ya, saya tuh suka dengan yang jawabannya dari Pak Sendika tadi. Saya mendengar bahwa sudah banyak kegiatan yang dilakukan untuk tindakan-tindakan pihak sekolah. Adakah gagasan lain yang mungkin muncul dari Pak Sendika untuk menangani masalah ini? Gagasan lain yang ada di pikiran saya, yang jelas saya itu lebih intens dalam memperhatikan siswa tersebut. Kita ngalahi sabar, tekun, teliti. Ya karena apa? Kita berharap dengan perhatian khusus kita, saya pribadi kepada siswa tersebut dan nanti teman-teman yang lain juga bisa menyengkuyung dari wali kelas maupun mata pelajaran, anak itu tambah terasa nyaman di sekolah. Oh ternyata itu saya masih diperhatikan juga walaupun saya itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan sekolah, tetapi malah Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri itu malah memperhatikan, dan itu dengan itu kita berharap untuk tersentuh hatinya dan bisa memperbaiki diri dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sendika. Kira-kira untuk realisasi dari kegiatan ini kan sejauh ini kan dari jenengan menyengkuyung gagasan ini timbul dari jenengan. Kira-kira akan direalisasikan mungkin kepada rekan-rekan atau mungkin ada yang lainnya, pihak lainnya yang akan dilibatkan. Itu kira-kira kapan? Ya yang jelas untuk melibatkan itu rekan sejawat pasti ya Bu, dari mapel dan wali kelas kepada siswa yang bersangkutan. Dan yang tidak kalah penting adalah orang tua. Karena apa? Karakter anak terbentuk awal yaitu di lingkungan keluarga. Kita di sekolah hanya sebatas 10 jam lah, lebihnya itu lebih banyak di rumah. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan orang tua untuk saling memonitor, saling membimbing dan mendidik anaknya. Lagi di rumah berarti orang tua yang membimbing dan mendidik. Kalau di sekolah saya dan teman-teman, Bapak Ibu guru maupun tendik yang bisa membimbing anaknya tersebut. Jadi kita selalu komunikasi dengan baik dengan orang tua. Apabila kita butuh konsultasi, sama-sama konsultasi antara guru maupun orang tua, itu kita terbuka di situ. Karena mungkin kita menyadari orang tua juga kadang ada yang takut dengan anak.
entah itu kenapa alasannya, kita juga harus tahu latar belakang. Dengan kita komunikasi dengan orang tua dengan baik, pasti kita tahu latar belakang permasalahan awal, dan nanti insya Allah akan menghasilkan solusi solutif yang luar biasa yang bisa merubah anak yang tidak baik menjadi yang baik. Oke, amin, amin, amin. Mungkin ini yang lebih menendang lagi nih ya. Kira-kira ukuran keberhasilan yang Pak Pendika rencanakan itu yang seperti apa? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan untuk rencana yang sudah kita rancang itu, yang jelas itu kita meminimalisir, bahkan tidak ada siswa SMP 39 Semarang itu yang mengikuti atau terjaring dalam pergaulan-pergaulan kelompok bebas itu yang aktivitasnya merujuk ke kriminal seperti tawuran, terus minum minuman keras dengan kongko-kongko, apalagi nanti kalau ada suatu hal yang bisa merenggut nyawa itu kita tidak menginginkan itu, karena kasus-kasus di berita itu sangat menakutkan. Untuk hal geng motor itu bisa manclas leher orang lewat tanpa sebab, itu juga kita harus waspada. Karena itu saya dan teman-teman di SMP 39 Semarang selalu mengarahkan, membimbing dan membina anak agar tidak terjaring ke kelompokan-kelompokan atau sekelompok pergaulan itu, yang dimana dengan berbagai cara dan berbagai komunikasi dengan berbagai pihak itu kita selalu jalankan, selalu dengan rutin, untuk memantau. Targetnya Pak, mungkin targetnya nanti ini dalam bentuk angka atau hasil. Mungkin bisa dalam bentuk angkanya kira-kira berapa, mungkin dari skor 1 sampai 10 kira-kira mau targetnya. Oke, dari kalau target kita, kalau yang namanya target pasti tertinggi ya, yaitu 10 nilai sempurna, tidak ada siswa yang akan terjumus atau tergabung dalam kelompokan itu. Oke, ya. Luar biasa seperti yang disampaikan, jadi saya penasaran dengan apa gebrakan yang akan dilakukan oleh Pak Pendika bersama dengan teman-teman, kemudian bersama dengan lingkungan sekitar dari masyarakat, kemudian dari pihak kepolisian dan Polsek, Polres, Koramilnya yang akan bergerak. Nah, mungkin di sini saya juga akan menanyakan apa yang Pak Pendika peroleh dari hasil percakapan kita hari ini. Dari percakapan pada hari ini, dari Bu Justina selaku kucing itu bisa memancing dan memantik saya untuk mengeluarkan gagasan atau ide yang ada di pikiran saya dalam menanggulangi atau menangani permasalahan yang saya sampaikan tadi. Jadi dari kalimat pemancing, pertanyaan pemancing yang disampaikan oleh Bu Justina, secara tidak sadar saya mengeluarkan ide gagasan yang tadinya belum terselubung di pikiran saya, tetapi dengan adanya pertanyaan itu langsung celing gitu. Nah, langsung dengan tiba-tiba datang, dan mungkin Bu Justina bisa menambahkan suatu solutif atau arahan bimbingan kepada saya untuk menjadi tambahan modal saya seperti itu dalam menanggulangi masalah ini. Sebenarnya saya sebagai teman sharingnya Pak Pendika, saya mungkin masih ada hal-hal yang mungkin menggelitik di pikiran Pak Pendika untuk ini masih bisa nih jadi strategi, ini mungkin masih bisa saya libatkan deh gitu. Mungkin masih adakah yang akan direncanakan untuk ke depan di dalam dengan menanggulangi, memproses setiap anak-anak nanti seperti dengan target dan harapannya jenengan? Ya, strategi lain ada juga Bu. Saya sudah tahu tempat-tempat tongkrong atau tempat-tempat yang biasa kelompokan itu untuk berkumpul, baik itu dalam jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Kalau mungkin di jam sekolah itu kemungkinan sangat kecil karena sudah pernah kita tanggulangi, karena sudah ketahuan, dan hanya 1-2 anak yang mungkin masih mangkir dan pindah tempat. Tetapi masih sering ini terjadi setelah pulang sekolah masih menggunakan seragam, mereka itu kongko-kongko dan tongkrongan. Di situ saya pribadi itu seminggu 2 kali atau 3 kali itu ngalahi, mau pulang itu saya pura-pura lewat aja. Dengan itu saya mereka lihat saya lewat itu menjadi daya tarik tersendiri. Oh, ada Pak Pendika lewat. Nah, mungkin dia jadi belok, tidak jadi bertongkrong lah. Itu
salah satu terobosan mungkin nanti akan rutin saya lakukan untuk mengurangi itu. Tetapi juga di situ kita harus hati-hati karena hubungannya dengan masyarakat yang berjualan di situ ya, karena kalau kita terlalu transparan maupun terlalu frontal di situ malah nanti ada polemik yang muncul dari pihak sekolah dengan masyarakat yang berjualan itu yang untuk ya. Oke, luar biasa sekali, langsung ketemu strategi dadakan gitu ya Pak. Semoga ini dari percakapan kita bersama kedepannya benar-benar saya jadi penasaran. Saya tunggu nanti ya Pak kabar baiknya. Pada sesi nanti Siap. kita cerita-cerita kembali. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil percakapan kita nanti menjadi bahan untuk actionnya dari Pak Bendika ke depan di sekolahnya di SMP 39. Terima kasih atas waktunya. Sukses, Tuhan memberkati. Amin. Matur suwun Bu Justina.